Halo, perkenalkan nama saya Nikodemus Nesau. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi terkait dengan proyek Scorecard Development pada Credit Scoring Analytics. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah background project, lalu yang kedua dataset, yang ketiga adalah Scorecard Development, dan kita akan konklusikan daripada setiap step yang kita lalui. Lalu kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu adalah background project. Saat ini, bank menghadapi tantangan dengan adanya peningkatan dari loan. Nah, saat ini juga kita ingin membangun sebuah sistem untuk dapat meningkatkan permodelan daripada risk credit untuk forecasting setiap aplikan yang mengajukan pinjaman. Hal ini dapat mengidentifikasi mana sih pelanggan yang memiliki high risk untuk proaktif dan juga menyesuaikan tingkat bunga ataupun reject daripada pengaplikasiannya. Sehingga nanti dapat mengurangi risiko dan juga meningkatkan profitabilitas daripada company. Nah, untuk mengatasi hal ini, pada proyek ini data tim dari bank beralih dari keputusan pemberian pinjaman manual ke implementasi scorecard. Scorecard ini nanti didukung oleh modul statistik dan juga data historis yang mengoptimisasikan daripada penilaian kredit. Sehingga nantinya akan ada approval yang sesuai dengan profil daripada risiko masing-masing aplikan. Nah, perubahan strategis ini bertujuan untuk meningkatkan daripada consistency value dari risk di antara pelanggan dan meminimalkan pinjaman yang bermasalah atau NPL dan menciptakan sistem manajemen risiko yang proaktif. Lalu berikut adalah 3 pokok gambaran besar objektif daripada proyek ini. Yang pertama adalah innovation. Kita coba untuk refining credit risk modeling. Lalu yang kedua adalah optimization. Kita coba untuk enhancing risk management dan juga efisiensi. Lalu yang terakhir adalah automation. Kita transition menggunakan automation daripada scorecard. Lalu kita akan membahas terkait dengan dataset yang digunakan. Dataset ini terdiri dari 41.000 data consumer loan yang di-generate pada tahun 2015. Nah, kita coba definisikan terkait dengan respon variabel dan juga potensial daripada prediktor. Di sini kita lihat bahwa respons variabel ada loan status dan potensial prediktornya ada kurang lebih ada annual income, home ownership, employment length, purpose, grade, loan amount, interest rate, dan juga DTI. Lalu kita coba definisikan untuk respons variabelnya, yaitu adalah loan status. Di sini kita lihat bahwa loan status merupakan tipe datanya adalah kategorikal, di mana kita coba untuk melakukan penyesuaian untuk dapat mengkonvertnya menjadi binary dengan satu mengindikasikan sebagai default loan dan juga nol sebagai non-default. Lalu kita masuk ke phase scorecard development. Di sini kita lihat waterfall daripada flow-nya, ada data preparation, EDA, initial characteristic analysis, modeling, dan juga scaling. Lalu kita masuk ke tahapan pertama, ada data preparation. Kita coba untuk sample splitting, untuk extrain, y-train, x-test, dan juga y-test daripada setiap data yang ada, dengan test nya adalah 0,3 atau 30% dari data yang ada, dengan menggunakan random set-nya adalah 42. Lalu kita masuk ke bagian cek pada missing value. Di sini kita lihat bahwa employment length memiliki missing value. Nanti kita akan coba untuk handle menggunakan binding dengan mengisinya sebagai label missing. Lalu kita masuk ke bagian pendefinisian numerical dan juga kategorikal daripada prediktornya. Di sini kita lihat bahwa number column ada loan amount, interest rate, annual income, employment length, dan juga DTI. Lalu kategorikal prediktornya ada grade, purpose, verifikasi status, dan juga home ownership. Lalu kita coba masuk ke dalam bagian EDA, kita coba untuk melihat correlation-nya dengan menggunakan Bayesian method. Di sini kita terlihat bahwa dari pada setiap atribut yang ada memiliki korelasi yang rendah antar atributnya. Lalu kita coba untuk masuk ke binding dengan pembagian menjadi 4 bins. Di sini kita lihat hasilnya. Lalu kita masuk perhitungan daripada weight of evidence. Kita coba mengukur seberapa kuat daripada atribut yang ada. Dan kita udah tahu nih nilai daripada setiap atribut yang ada. Lalu kita coba untuk menghitung information value-nya. Di sini kita coba untuk membaginya ke bagian strength-nya, ke bagian mana. Di sini kita lihat bahwa ada 2 atribut yang memiliki nilai strong, 1 medium, dan juga 5 yang weak, dan 1 unpredictive. Lalu ada tes independensi. Di sini kita lihat bahwa dari setiap atribut yang kita miliki, conclusion-nya adalah not independent di semua atribut. Lalu kita coba untuk forward selection untuk penentuan daripada prediktor yang digunakan untuk modeling nanti. Di sini kita lihat bahwa recall yang paling tinggi yaitu ada prediktor yang indeks ke-1 dengan atribut yang ke-6.
memiliki recall adalah 0,8 atau 80%. Tapi kita tidak akan menggunakan itu karena untuk dapat melakukan prediksi atau dengan modeling kita membutuhkan beberapa prediktor yang lainnya. Jadi kita coba untuk memutuskan menggunakan prediktor adalah yang indeks ke-8. Nanti kita akan melakukan penyesuaian daripada nilai recall dengan model adjustment. Lalu kita lihat daripada prediktornya ini merupakan atribut yang digunakan. Setelah di modeling kita akan mendapatkan nilai recall adalah sebesar 0,67 dengan menggunakan forward selection tadi. Lalu kita coba untuk lihat nilai recall-nya dari trend data, kita mendapatkan 0,69 dengan distribusi prediksinya sebagai berikut. Lalu untuk tes datanya mencapai 0,666 dengan prediction probability-nya distribusinya sebagai berikut. Lalu kita coba melakukan model adjustment daripada setiap prediktor yang ada tadi. Di sini kita mendapatkan 0,66 untuk uh, data train dengan Ausinya adalah 0,7 dan juga tes datanya adalah 0,65 untuk recall-nya dan juga OC-nya adalah 0,7. Dan sini kita perlu melakukan deep atau explore dengan menggunakan pendekatan metode yang lain untuk bisa mendapatkan recall yang lebih tinggi dibandingkan sebelum model adjustment. Lalu sini kita coba untuk scaling, lalu kita convert nilai WO yang ada menjadi score point untuk dapat melakukan identifikasi dari aplikan nanti yang ada, bagaimana mereka terhadap skor yang ada. Dan sini kita coba melihat dari lowest credit-nya mencapai 128 dan juga highest credit-nya adalah 264. Lalu kita setting cut off. Di sini kita membutuhkan informasi bagaimana expect dari approval rate-nya dan juga expect dari bad rate from-nya. Nah, di sini kita coba mendefinisikan dengan visualisasi. Di sini kita lihat adanya pertemuan antara expect approval dan juga bad rate-nya di sekitar 200-an. Lalu kita coba definisikan bad datanya tadi atau bad rate-nya di bawah 30% atau 0,3. Lalu kita lihat dan memutuskan untuk menggunakan cut-off yaitu 180 sebagai threshold untuk mengidentifikasikan customer scores-nya. Di sini kita coba untuk melakukan penyesuaian apabila nanti skornya berada di rentang 160 sampai 180, maka nanti manajemen akan melakukan analisis yang lebih dalam dan juga meninjau risiko daripada profil dengan skor tersebut dengan terms and condition yang ada pada company. Berikut adalah implementation plan-nya, flow-nya. Pertama adalah input data customer, lalu lakukan credit score modeling, lalu nanti hasilnya adalah credit score, lalu nanti ada perkondisian di mana jika skornya lebih dari 90, maka nanti akan ada pengecekan. Jika lebih dari 80, maka akan approve daripada aplikannya. Lalu jika tidak, maka nanti akan pengecekan. Apabila skornya masih rentang 160 lebih, maka nanti akan dilakukan review. Lalu apabila nanti reviewnya approve, maka akan masuk ke phase approve. Namun apabila nanti dia reject, maka di reject. Namun apabila juga lebih 160, namun nanti hasil review dari manajemen tidak memutuskan untuk menerima daripada aplikannya, maka nanti masuk ke phase reject. Lalu kita akan membahas terkait dengan conclusion dan juga recommendation dari project ini. Kita tadi sudah bahas terkait dengan model yang digunakan dengan menggunakan logistic regression, lalu model evaluation kita menggunakan 8 prediktor dengan recall 0,66 pada trend dan juga tes data. Lalu kita coba melakukan adjustment dengan recall-nya adalah 0,65 dan juga OC-nya adalah 0,7. Lalu kita setting juga cut-off-nya yang digunakan untuk mengidentifikasi batas ambang daripada skor aplikannya, yaitu adalah cut-off-nya berada di rentang 180. Lalu conclusion-nya adalah penggunaan scorecard. Ini kita coba untuk mengimplementasikan sistem scorecard yang telah dikembangkan dan juga model achieve terkait dengan recall 0,66. Kita pengen prevent non-performing loans dan juga cut-off yang digunakan adalah 90. Lalu untuk recommendation yang ada, kita coba untuk mengimplementasikan terkait dengan scorecard yang telah ada. Hal ini dapat untuk mengidentifikasi pelanggan mana sih yang high risk dan juga mana yang low risk. Dan juga nanti pemanfaatan skor daripada membatasi yang ada uh, secara efektif. Skor ini juga nanti menentukan aplikan dengan resiko yang high risk. Setiap skor yang di bawah nilai ini memungkinkan untuk memerlukan penyelidikan atau tindakan yang lebih lanjut untuk dapat mengurangi potensi risiko. Lalu yang terakhir adalah recommendation-nya
training dan juga awareness melatih setiap daripada tim yang ada pada proses penilaian ini, penggunaan dari scorecard, interpretasinya bagaimana, dan juga rencana tindakan yang terkait dengan rentang skor yang berbeda. Meningkatkan kesadaran untuk signifikansinya dan juga penggunaan yang tepat. Sehingga nanti seluruh tim dapat memastikan implementasi yang efektif. Berikut adalah referensi yang digunakan pada proyek ini. Lalu demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan terkait dengan proyek ini, silakan hubungi email saya di sini, ataupun melalui website pribadi di demus.persel.app, ataupun melalui GitHub, dan juga Medium untuk dapat melihat reporting daripada proyek ini. Sekian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Terima kasih.